aja. Di Indonesia saja disebut kita ada agama. Coba sebutkan satu aja Kristen ini mengikuti ajaran Yesus. Apa itu? Kasih. Itu doang. Intinya pada satu kan, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Yesus waktu hidup tidak pernah mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini ajaran macam apa? Bagaimana mungkin musuh bisa dikasihi, bro? Didoakan pula lagi. Itu satu ya. Sejarah ajaran kasih apa lagi? Cara ibadah. Kalau cuma sebatas itu ajarannya, yang dipahami cuma kasihnya aja ya, itu bukan agama namanya, terlalu sempit jadinya. Nah, kasih oke lah. Sekarang cara beribadah. Yesus itu beribadah di hari Sabat, ya, dan ada kiblat dan bersujud di bait suci. Ya. Sebentar dulu. Di Lukas Saya ulang ya. ayat 27 ya. Saya ulang dulu Bang, habis ini Anda jawab. Okay. Yesus itu ibadahnya membersihkan diri, buka kasut, masuk bait suci, sujud, berdoa di bait suci. Kristen itu ibadahnya di mana Bang? Cara ibadahnya gimana? Katanya pengikut Yesus. Kok beda? Silakan. Oke. Jadi Anda Muslim tidak boleh menyamakan tentang cara beribadah Kristen dengan Muslim. Anda tunduk-tunduk. Kami cuma 3 hal di gereja berkumpul: berdoa dan bersyukur melalui janjian dan mendengar khotbah. Selesai. Pertanyaannya bukan itu Bang. Pertanyaannya bukan itu. Anda sendiri yang mengklaim Anda pengikut Yesus, jangan bawa saya Muslim. Itulah ajarannya. Itulah Dengarkan ajarannya. dulu pertanyaannya. Apakah cara ibadah Anda sama dengan cara ibadah Yesus? Silakan. Yesus nggak pernah ibadah. Yesus tunggu dulu. Di mana dari kejadian sudah? Di ayat berapa? Yesus nggak pernah ibadah. Enggak. Saya serahkan kepada Dinda saya. Banyuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebutkan cara beribadah, di mana? Tak dulu. Katanya Banyuma, katanya Yesus nggak pernah beribadah. Silakan Banyuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Juma yang baik hati, sehat Iya. kok. Sehat, alhamdulillah. Makasih. Ya baik. Yang tidak pernah beribadah itu adalah penyesat, yaitu iblis. Tapi kalau Yesus itu disebut sebagai hamba. Di dalam Al-Quran dikatakan ini Abdullah. Di dalam Kisah Para Rasul 2:36 dia disebut hamba. Seorang hamba pasti beribadah kalau hamba ini bukan orang yang ingkar. Nah, Yesusnya ini bukan ateis, dia bertuhan. Sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah Bani Israel, beliau sibuk beribadah. Ibadah itu apa? Penyembahan, pengakuan adanya Tuhan dengan bukti manusia tersebut tunduk berserah diri. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, termasuk Anda, kata Yesus, harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi. Mengasihi itu artinya mentaati, menjalankan dengan tekun, dengan setia seluruh ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepadaku, mentaati semua ketetapan yang diperintahkan kepadaku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus itu adalah hamba yang senantiasa ibadah, menyembah, menyerahkan diri, tunduk berserah diri kepada Sang Pencipta, yaitu yang dia sebut sebagai Bapa. Nah, sedangkan Yesus yang Anda usung memang betul dia adalah hakikat atau sosok atau makhluk yang tidak pernah beribadah, cuman menggunakan nama Yesus supaya bisa menyesatkan banyak orang. Silakan. Coba saya dulu. Jadi Anda sedikit kurang pas menyampaikan narasi itu karena hanya ngomong doang, ya. Artinya disebutkan di 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup
beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya gini, di mana tertulis selama hidupnya beliau beribadah? Anda jangan buat narasi karang bebas. Artinya justru ke beliau sebenarnya beribadah. Ada tertulis dalilnya gitu loh. Anda beribadah tak ada. Sholat itu kan perbuatan supaya tidak menjalankan nahi mungkar. Bukan beribadah namanya, tapi dibuat sholat beribadah. Lanjut. Ibadah itu Anda harus pahami, ibadah itu adalah sebuah perbuatan. Ibadah itu tindakan tubuh. Jadi yang disebut ibadah, segala bentuk perbuatan, baik perkataan maupun tindakan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sembahannya, itu disebut ibadah. Pertanyaannya, apakah Yesus itu perbuatannya, ucapannya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Bapa? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yesus mengatakan apa yang diperintahkan. Yesus tunduk, berarti dia ibadah. Yohanes 3 nomor 30, Yohanes 3 nomor 43. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Begitu juga ketika dia mengatakan, pekerjaanku adalah apa yang diperlihatkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, itu yang aku kerjakan. Makananku, Yohanes 4 nomor 43. Makananku adalah melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan. Berarti Yesus tunduk kepada perintah. Itu ibadah. Jadi kalau iblis yang memakai nama Yesus, yang ngaku-ngaku Yesus, memang tidak ibadah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak ibadah, yang Anda maksud itu adalah penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus yang menyesatkan banyak orang. Itu yang Anda maksud. Tapi kalau Yesus yang nabi, Bani Israel, anak Maria, itu adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci, yang senantiasa bertekun setia menjalankan setiap perintah, baik merupakan perkataan maupun perbuatan, tindakan tubuh. Jadi Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat beribadah. Bang Yuma, saya baca di atas satu ya. Silakan Bang. Ya. Lukas 4:16 saya bacain dulu. Lukas 4, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, berdiri hendak membaca Bible, Alkitab. Ya. Masuk ke rumah ibadah ngapain Bang Yuma? Lanjut. Jadi begini ya Bang Kutan, menyangkut yang dibilangkan Bang Juma tadi, Yohanes 12 ayat 49 kurang mengena yang dikasih dari itu. Itu bukan ibadah, tapi mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Bapa sendiri yang mengutus dia. Bedakan mengutus dengan ibadah. Lanjut. Coba definisikan dulu ibadah menurut Kristen itu apa? Ia bertakwa, menyembah, muji-muji, enggak. Ini kalau menurut KBBI ibadah itu perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yesus tidak beragama. Definisi KBBI. Yesus tunduk berserah diri. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan. Ada nggak kemudian perlakuan Yesus bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Enggak. Makanya di dalam Ibrani, ya, Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa. Tuh ibadah dia kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian dan atas kesolehannya Yesus orang soleh. Apa itu orang soleh? Orang soleh adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dalil
atas kesolehan Yesus, maka doanya dikabulkan. Nah, ini saya simpulkan supaya kita nggak mutar-mutar. Saudara Kristen keseluruhnya, seluruh dunia, dengarkan Bang Suma ingin bicara. Yesusnya umat Islam yang kalian buatkan kitab, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, anak Miriam, anak Maryam, yang datang di tengah Bani Israel, bukan datang di tengah Romawi. Israel mengajarkan hikmat Injil, mengajak Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu adalah oknum yang berbeda yang kalian sembah di gereja. Isa, Yesua, sang nabi, Mesias, sang nabi yang datang di tengah Bani Israel, itu adalah tokoh yang berbeda yang Kristen usung sampai hari ini. Yesus anak Maria nabi untuk Yahudi. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah oknum yang berbeda, memakai nama Yesus untuk kemudian mencuci otak orang-orang yang tidak mau belajar. Ini kesimpulan saya. Jadi saudara, yang Anda sembah di gereja dengan yang datang mengajarkan hikmat Injil, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jangan Anda mengatakan tidak, itu satu, jangan ke situ. Harusnya Anda bertanya, mari kita gali, mari kita kaji, mana dua itu? Yang mana yang satu, yang mana yang satu? Yesus yang satu itu yang mana? Yesus yang satu itu yang mana? Itu yang harus Anda kaji, bukan menyatukan sesuatu. Seibarat saya mengatakan, Pak Bom Bom dengan Darto Helen itu adalah dua oknum yang berbeda, tapi Anda selalu mengatakan satu. Darto Helen dan Bom Bom itu satu. Anda harus paham, meskipun kemudian muka, model sama, mirip, tapi itu adalah pribadi yang berbeda. Namanya sama, tapi pribadi berbeda. Anda memaksakannya sama, powernya sama, nggak mau tahu. Tidak begitu. Dua ya dua. Jangan Anda paksakan menjadi satu. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah yang datang kepada Yesus pada saat pencobaan. Yesus dicoba. Oleh siapa? Oleh penguasa. Dan dia mengatakan bahwa segala kuasa yang ada di bumi itu adalah milik dia dan dia berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, coba Anda renungkan tuh. Kenapa antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel tidak mengenal kalian, tapi kalian selalu memakai namanya, selalu menggunakan namanya untuk menjerat manusia-manusia lain agar ikut sama seperti kalian. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma udah banyak bernarasikan ya. Artinya begini abangku, Anda kayaknya mimpi ya. Kok bisa Anda samakan Isa dengan Yesus? Tak satu pun dalil Al-Quran itu ada nama Yesus. Jangan dicocokologi ya. Dan kami juga di Kristen tak ada namanya Isa. Seandainya kita berdua hidup mana suaranya? Wira. Saya buktikan habis ini ya. Silakan Anda bernarasi. Saya buktikan supaya mata kalian itu terbelalak. Kalau Yesus itu ada dua. Aduh, kebental Wira. Silakan Gerunda, lanjut. Iya, jadi gini saudara-saudara. Di dalam kitab saudara ada pernyataan Yesus dengan berkata gini, pada hari terakhir nanti. Ini bukan Bang Suma yang mengatakan, Yesusnya yang berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermujizat?
Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saya ulang ya. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Jadi di dunia ini ada sekelompok orang yang memakai nama Yesus. Dan yang terjadi anehnya adalah setiap mereka bermujizat pakai nama Yesus terkabul. Misalnya Rusuli Lubis atau Andi Simon mengobati orang, mengusir setan pakai nama Yesus. Betul-betul sembuh, benar-benar sembuh pakai nama Yesus. Sampai-sampai dia bersaksi di hadapan Yesus. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, Yesus Kristus, pakai nama itu. Tapi apa kata sang Yesus, nabiku? Beliau berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang dipakai Simon mengusir setan, nama Yesus. Yesus yang datang kepada Andi Simon untuk membantunya bermujizat mengobati orang itu, Yesus yang mana? Ayo. Dinda, berapa Nabi Bu ngomong di Al-Quran seperti itu? Nggak ada. Yesus yang mana? Bukan, Nabiku bilang, nyahlah kamu. Di mana? Ada di Quran rupanya. Matius 7 nomor 22-23. Anda itu, Anda nggak boleh. Saya bacakan. Saya bacakan di dalam Al-Quran surah. Dengarkan. Di Al-Quran dalam surah. Jadi gini loh. Oke. Sabar. Saya kasih dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam di hari terakhir nanti menjelang surga atau neraka manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala ya Isa, wa is qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-laki manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia bahlul ini untuk menyembahmu selain daripada menyembah kepadaku? Apa kata Nabi Isa? Qala, berkatalah Nabi Isa, menjawab Nabi Isa, di yaumul hisab, di padang mahsyar, di depan seluruh manusia ketika dikumpulkan nanti. Yohanes 5 nomor 29. Orang akan dibangkitkan. Oh, itu jangan bawa itu outside abang. Nggak boleh. Pakai Quran. Nyet, kau pakai kitabnya orang Yahudi, nyet. Perjanjian itu lama itu bukan kitab lo. Hei, diam monyet. Monyet diam. Kalau kau tak berakal, kau diam aja dulu. Dengarkan gurumu menjelaskan. Kau menggunakan, dengarkan, nyet. Kitabnya Yahudi ada di kitabmu, di agamamu sudah 2000 tahun. Tak ada hakmu menggunakan itu. Saya hanya mengutip dalil di kitabmu, kau gondok. Kau mencuri kitabnya Yahudi masuk ke agamamu, kau nggak sadar. Nggak boleh. Kau curi kitabnya Yahudi boleh. Saya cuma mengutip itu kitab doang. Kami itu, bukan kitab Saya Anda. tidak mengakui, Bahlul, saya tidak mengatakan itu kitabku, Lul. Saya tidak di dalam kitabku. Saya nggak ngaku begitu. Saya tetap mengakui di dalam kitabmu. Yesus berkata, jangan kau bodoh di depan saya. Iya, jangan bilang Yesus, Isa bangku, Isa. Kalau berbicara Isa ya Al-Quran tuyul. Iya, itulah bilanglah Isa. Wajar Isa maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam, monyet. Diam. Oke, lanjut. Ya monyet. Thank you, monyet. Diam. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa alaihi salam menjawab kepada pencipta langit dan bumi, aku tidak pernah berkata sesuatu apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Tuh. Itu. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan sembelih aku? Ada. Nggak ada. Makanya diam. Saya sudah mengatakan yang Anda sembah itu iblis. Kan sudah kubilang. Nanti Anda paparkan. Saya sekarang sedang membuktikan. Saya sedang membuktikan data. Ya, Nabi Isa alaihissalam di padang mahsyar nanti ketika manusia dikumpulkan, semua Kristen ikut berkumpul di sana.
Kristen datang kemudian minta kepada Yesus keselamatan. Sehingga Allah berkata, "Hei, Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini? Menuhankan dirimu selain menuhankan aku?" Apa kata Nabi Isa? "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Anda boleh menolak kebenaran Al-Quran, boleh. Toh ini bukan iman Anda. Tapi bagaimana dengan kitab Anda yang mengatakan Yesus mengusir Kristen? Oke, saya menjawab. Aku menjawab. Silakan, silakan. Jadi begini Bangku. Kalau bernarasi menggunakan Isa, jangan bawa nama Yesus. Jauh panggang dari api maksud saya. Yesus itu tokoh fiktif karangan orang Barat. Tapi kenapa Anda tadi memuliakan? Karena saya berhadapan dengan penyembah setan yang membawa nama Yesus. Bawa Isa aja Isa. Saya membawa Isa dan saya mengatakan Yesus karena saya lagi berhadapan penyembah setan. Bukankah Isa itu fiktif? Siapa bilang Tunjukkan Isa dalil. itu fiktif? Siapa bilang Isa itu fiktif? Tunjukkan Ayo. dia naik ke sorga, siapa saksinya? Kok hilang? Saya juga bertanya samamu. Siapa manusia yang melihat Yesus terangkat ke surga? Sebutkan namanya. 11 Ayo. muridnya. 11 muridnya. Siapa namanya? Tertulis di mana? Ayo. Nah, ini nanti kayak besok lagi siapa yang mengaku Yesus? Ya, Itu kamu kan tertulis. kamu bertanya sama aku, saya kembali ke kamu. Saya kembali ke kamu. Kitab suci Al-Quran saya mengatakan, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan kabar goib, berita goib, cerita goib, sejarah goib kepadamu." Al-Quran surah Maryam. Aku akan memberitakan berita-berita goib kepadamu. Kenapa dikatakan berita goib? Karena Nabi Muhammad tidak hadir pada saat itu. Berarti Nabi Muhammad tanpa penyelidikan, tanpa kesaksian orang, tanpa daftar pustaka, tanpa tinjuan museum, Nabi Muhammad mendapatkan berita dari langit. "Wahai Nabiku Muhammad, dulu ada Nabi kuutus kepada kaum Bani Israel, namanya Isa Al-Masih." Lah, Al-Quran beritanya dari langit. Lu dari wartawan, coy. Beda kelas kita, beda banget. Lu beritanya dari barat, wartawan lepas yang kamu sendiri tidak kenal. Nabiku Nabi Muhammad mendengarkan kisah tersebut sebagai kisah goib dari sang pemilik segala sesuatu. Mengabarkan melalui roh kebenaran. "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan sebuah sejarah goib yang tidak pernah kau lihat dan kau tidak hadir di sana." Apa itu? Tentang kisah seorang wanita bernama Maryam dengan anaknya Isa Al-Masih. Jadi kesimpulan saya, saudaraku, tenangkan diri kalian. Diskusi itu biarkan saya ngomong dulu. Kalau udah sampai poinnya baru Anda ngomong. Karena saya sedang memberikan peringatan. Anda mau terima peringatan itu silakan. Anda tidak mau terima ya tolak. Tapi jangan ngeyel. Saya mengatakan yang kalian sembah itu bukan Yesus Nabi kami. Bukan Isa maksudnya. Tapi nama yang kalian pakai, yang digunakan oleh penyesat. Menurut Yesus, akan datang penyesat, memakai namanya, dan mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24, dan seterusnya. Lukas 21, nomor 8, dan seterusnya. Iblis datang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak manusia. Nah, itu yang Anda harus bantah. Bang Suma, ya, kenapa kamu terlalu berani mengatakan begitu? Apa memang ada data akurat? Ada. Nah, kita bahas, kita uraikan. Jangan malah lari-lari. Jangan kau sebut Yesusku Nabi Isa, Isaku adalah Isa mulai beda. Yang memakai nama Isa itu kalian, bukan kami. Terjemahan kitab kalian yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara, pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menggunakan Isa Al-Masih. Sampai pada saat ini banyak kemudian berceceran
di mana-mana gereja memakai nama Isa Al-Masih. Apa nggak malu? Di Indonesia ini ada banyak gereja yang memakai nama Isa Al-Masih. Apa nggak malu? Ya, malulah. Kalau original teks kitab kalian ke dalam bahasa Yunani, kalian tidak akan sampai kepada Yahudi. Kalau kalian terjemahkan kemudian Yunani, kalian tidak akan bisa menggunakan kitab itu karena itu milik Yahudi. Kalian adalah kelompok yang tidak memiliki jati diri dan tidak memiliki harga diri. Perjanjian lama punya Yahudi, perjanjian baru punya Romawi. Sadari itu. Makanya kalian kemana-mana menerjemahkan. Kalian meninggalkan kemudian bahasa asli, baik itu bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Kenapa? Kalau kalian masih menggunakan bahasa asli, kalian tidak bisa nyamar-nyamar seibarat domba padahal serigala. Saya kira begitu saudara-saudara. Bantah saya pakai data, jangan pakai congor. Silakan. Oke, aku tadi dipotong-potong terus. Begini abangku ya, yang abang sampaikan itu benar adanya, bahwasanya Isa itu ke kaum Arab ya, bukan Kristen ya. Isa kaum Arab lagi. Kenapa setiap berargumen selalu sesat yang keluar? Tolong kalau berbicara itu ada nilai positif, ada nilai edukasi. Isa itu bukan orang Arab, tuyul. Coba bernarasi itu yang memberikan edukasi nilai plus kepada anak bangsa gitu loh. Kamu kalau berbicara jangan dusta, jangan kayak Paulus. Setiap yang keluar dari mulutmu pasti bohong. Ya, jadi dengarlah aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh. Coba dulu ucapanmu itu, Nabi Isa bukan orang Arab. Coba dulu, minta maaf dulu. Kalau nggak saya turunkan. Dengar, Isa itu menyampaikan berita itu kan di Quran orang Arab kan, bisa apa lagi? Astagfirullah. Memang Kalau turunlah. Ini habis waktunya Banyuma turun kau. Turun. nggak ada ilmu. Bang Juma. Jadi kalau dalam kitabmu Yesus menggunakan bahasa Yunani, kitab bahasa Yunani berarti Yesus orang Yunani gitu. Oh, Yesus orang Yunani ternyata. Allahu Akbar, Masya Allah. Juma. Iya, silakan. Jadi kan di Yohanes 15 kan Sebentar Lemenhu. Ini Bang Juma Lemenhu. Selamat siang. Ya, siang. Sebentar. Jadi Lemenhu ini keluarga dari Kristen, Gurunda. Beliau 100% keluarganya Kristen. Tapi dia ingin memeluk Islam katanya. Dia belajar dari tadi ke Ustadz Tahta. Ya masih belajar Pak Ustadz, masih belajar. Ya, silakan Lemenhu, silakan. Ya kan begini. Di Yohanes 15 kan juga Bang Suma kan dikatakan yang meminta di dalam nama Yesus kan akan dikabulkan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi nama Yesus itu memang berkuasa. Berkuasa, ya. Memiliki kesaktian lah ceritanya. Ya, dituliskan juga di Filipi atau di Efesus itu kan Allah memberikan nama di atas segala nama, dituliskan begitu. Iya. Jadi apakah yang di dalam Matius 7 itu bukan orang-orang yang itu kan mereka juga berarti betul kan sebetulnya kan mereka itu. Oke, boleh saya jawab? Iya, saudara. Baik, saudara. Anda membawa Yohanes 15. Saya mengatakan kepada saudara, siapa yang menuruti firman-Ku, itu sama halnya menuruti firman Elohim. Siapa yang menolak perkataan-Ku, firman-Ku, dia sama halnya menolak perkataan Elohim. Jadi, menggunakan nama Yesus di dalam berdoa, itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Makanya Yesus di situ mengajarkan ajaran ma'rifat, menyatukan diri dengan Tuhan.
dalam hal penghambaan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pertanyaan saya, kamu di situ untuk kita atau untuk Bani Israel muridnya? Bani Israel. Itu dulu. Bani Israel. Bani Israel itu ada dua kelompok. Nih, dengarkan baik-baik. Dalam keadaan Yesus, pandangan Bani Israel itu ada dua kelompok. Yang pertama, Yesus bagi mereka adalah utusan Elohim. Yang kedua, Yesus bagi mereka adalah penyesat. Siapa yang berdoa dalam nama Yesus di tengah-tengah Bani Israel? Orang yang menganggap Yesus itu utusan Tuhan, atau orang yang menganggap Yesus itu penyesat? Yang berdoa pakai nama Yesus. Coba dijawab. Gimana pertanyaannya? Dalam keadaannya Yesus, atau gini, ketika Yesus datang di tengah Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang satu mengakui Yesus adalah utusan Tuhan. Yang satu membenci Yesus, berkongkol-kongkol, malah ingin membunuh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang berdoa memakai nama Yesus? Yang ingin membunuh Yesus atau yang mengakuinya sebagai utusan Elohim? Yang mengaku sebagai utusan. Subhanallah. Berarti mereka memakai nama Yesus dengan kaidah seperti di Islam. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang melimpah, sebab kami adalah umatnya Nabi-Mu Muhammad. Nabi-Mu Muhammad telah mengajarkan kami menyembah-Mu. Tata cara yang diajarkan Nabi-Mu yang mulia, Nabi Muhammad, telah sampai kepada kami, sehingga kami memurnikan kepercayaan keyakinan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah Nabi-Mu sebagai Nabi penutup. Kami berdoa pakai nama Nabi Muhammad. Orang-orang yang percaya atas kenabian, atas kerasulan Yesus, itulah yang dimaksud. Kamu berdoa dalam namaku, segala sesuatunya akan dikabulkan oleh Tuhanku. Coba Anda renungkan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Berarti orang yang berdoa pakai nama Yesus yang benar adalah Ya Rabb, Ya Elohim, Ya Hasem, Ya Adonai. Aku memohon kepadamu dalam nama utusanmu Yesus. Nama utusanmu Yesus. Aku adalah pengikut utusanmu Yesus. Ya Elohim, kabulkanlah permohonanku ya Elohim. Aku ini adalah umatnya Yesus. Aku percaya Yesus itu utusanmu. Aku percaya Yesus orang benar. Aku percaya dia adalah hambamu yang taat. Aku percaya Yesusmu itu adalah hambamu yang soleh. Kabulkan permohonanku ya Elohim. Itu maksudnya. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kedudukan beliau hanya sampai sebagai jalan. Tak ada orang Islam yang akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Aku tidak mengakui Nabi Muhammad Nabi. Aku cukup mengakui Allah saja. Itu mustahil, itu bullshit, itu dongok, bahlul namanya. Tak ada orang Islam yang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci utamanya, pembuka pintu benarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Enggak selesai. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ketika Anda menerima Tuhan, maka Anda menerima utusannya. Karena Anda tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui sang pengajarnya, utusannya, dutanya, nabinya, rasulnya. Makanya dikatakan, siapa yang menolak anak sama menolak bapak. Siapa menolak bapak sama halnya menolak anak. Itulah yang dimaksud hidup kekal. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, itu kelompok. Ada dua kelompok.
pertanyaan lanjutan saya. Anda boleh bertanya kepada saya nanti 10 pertanyaan tentang Islam. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Pengakuan lisan saudara saya ini mengatakan, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang mengakui Yesus utusan Tuhan. Kelompok kedua, ya mereka yang mengakui Yesus ini penyesat, dia harus dihilangkan, dia harus disingkirkan karena dia telah menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, kira-kira yang mengajarkan keluar dari Bani Israel, keluar dari Yerusalem, keluar dari Yudaism untuk menyembah Yesus, kelompok yang mengakui Yesus Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau kelompok yang menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus? Siapa di antara salah satu dari 2 kelompok ini yang mendirikan agama Kristen? Jawab. Silakan Anda jawab. Yang mendirikan agama Kristen. Siapa di antara 2 kelompok tadi yang menerima Yesus hanya utusan Tuhan, selamat, atau yang menolak Yesus, yang mendirikan Kristen, yang mendirikan konsep-konsep gereja, makan babi, minum tua, tidak bersunat? Itu yang mendirikannya siapa di antara 2 kelompok Yahudi yang terpecah tadi? Ya, jadi kalau ya berarti yang menolak Yesus ya. Subhanallah. Siapa gerangan di antara kaumnya Yesus, Bani Israel, yang melakukan penganiayaan terhadap pengikutnya? Dialah yang mendirikan agama Anda. Silakan Anda renungkan. Yang pemikirannya bertolak belakang gitu dengan prinsip Yesus pada waktu itu ya. Mantap sekali. Terus saudara sikit, ketika Yesus ingin ditangkap, Anda lihat di Lukas 22, mirip tak ada di tengah-tengah Kristen ini pemikir-pemikir yang intelektualnya itu bisa kemudian menjelaskan isi Bible dengan seksama tanpa ada misi, tanpa ada tendensi ekonomi, tanpa ada tendensi ingin memperkaya diri. Hanya Bang Suma dan kawan-kawan yang mampu mengurai ini dengan seksama tanpa ada embel-embel doktrin dan dogma. Coba Anda lihat di dalam Lukas 22. Ketika Yesus hendak ditangkap, di data 1 perikop, Lukas 22 47 sampai nomor 53. Orang-orang datang kepada Yesus memberikan kemudian situasi yang sangat-sangat mengerikan terhadap diri Yesus dan pengikutnya. Ketika kemudian orang-orang yang membenci Yesus ini datang, ingat tadi terbagi 2, kepada Yesus, apa katanya? Yesus kepada mereka yang datang kemudian ingin menangkap dia, apakah kamu kira aku ini perampok? Kamu pikir aku ini penjahat nasionalis? Ente pikir aku ini adalah penyamun? Sang kamu ini aku penjahat? Sampai kamu datang lengkap dengan senjata, pedang dan pentung? Hei, mana ada ditulis? Sabar Bang, sabar. Nanti saya berterima kasih kalau ada saudara Kristen yang mau membantah saya, tapi dengan akurat, dengan data, dengan akal sehat. Sabar saudaraku, sabar. Saya teruskan dulu, habis itu Anda punya hak berbicara. Sabar ya. Nah, Yesus mengatakan, ada saudaraku, Lukas 22 nomor 50. Ada, Anda baca Bible. Lukas 22 nomor 52 53. Sang kamu aku ini penyamun. Lu pikir gue ini penjahat, perampok, sampai kalian datang ingin menangkapku lengkap dengan senjata, pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Tiap-tiap hari aku bersama dengan kalian. Tiap-tiap hari aku ada di dalam bait suci Elohim. Dan kamu tidak menangkap aku. Oh, kata Yesus, tetapi inilah saat kamu, inilah waktumu. Memang saat ini sekarang adalah saatnya kuasa kegelapan. Tuh. Tiap hari aku di tengah kalian. Aman aku. Aku aman. Aku ngobati orang di tengah kalian aman. Kalian tidak nangkep aku kok.
Aku menyembuhkan orang yang buta, aku membangkitkan orang mati, orang lumpuh aku obatin, maka malah orang pada berdatangan minta diobati. Aman-aman aja kok. Kalian tidak pernah mengganggu aku kok. Oh, sekarang memang sudah saatnya. Ini saatnya kalian, saatnya kuasa kegelapan. Jadi upaya menyalib Yesus, upaya menangkap Yesus, menurut Yesus itu adalah kuasa kegelapan. Saya tidak menghujat, itu data. Jadi kata Yesus, orang-orang yang ingin menangkapnya itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Wajarlah ketika di dalam Yohanes 8 nomor 37 Yesus mengatakan apa? Kenapa engkau ingin membunuhku? Kenapa engkau ingin menganiaya aku? Kenapa engkau ingin kemudian menghentikan misiku? Karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Kamu ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman di dalam dirimu. Perkataanku tidak kau ambil, ucapanku tidak kau imani, firman yang aku sampaikan tidak ada dalam dirimu, sehingga kamu ingin membunuh aku. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah kelompok yang kedua, yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, yang tidak mendengarkan ucapan Yesus. Kalau hari ini saudara-saudara Kristen selamat karena penyaliban, maka saudara-saudara Kristen mendapatkan hadiah penyaliban dari kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang benci kepada Yesus. Mereka yang membenci Yesus lah yang kemudian menggiring Yesus untuk disalibkan. Kristen selamat dari situ. Berarti penjahat, para penolak Yesus, termasuk iblis, nyata adalah pahlawan bagi Kristen. Demikian dari saya, silakan. Ya, silakan Lemenhu. Ya, jadi menurut Bang Zuma, orang yang menerima Yesus pada waktu itu kemudian diperintahkan untuk berdoa di dalam nama Yesus itu sekarang masih ada nggak? Saudara, saya tadi ribut sama saudara kita sampai saya mengatakan kata-kata yang memang tidak pantas. Tapi ya namanya juga supaya dia itu terstrum, agar dia sadar. Saya agak tegas. Saudara, Nabi Isa alaihissalam harus kami imani sebagai syarat untuk masuk Islam. Itu syarat masuk Islam. Harus beriman dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama Nabi Isa alaihissalam, nama Ibrahim, Yakub alaihissalam, Salomo alaihissalam. Islam adalah merupakan agama yang cakupannya beriman, percaya kepada nabi-nabi tersebut. Maka kami berislam, setiap kami beribadah, ketika kami mengimani Nabi Muhammad, itu sama dengan kami telah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti bukan letterlock dalam penggunaan namanya secara ini ya, secara letterlock ya? Iya, karena kami beriman kepada begini. Nabi Muhammad itu dalam Islam sudah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu. Ketika kami menerima Nabi Muhammad, sama dengan kami menerima nabi-nabi terdahulu. Makanya coba, ada tidak orang Islam itu menghujat nabi-nabi terdahulu? Sama seperti kitab saudara. Semua nabi dihujat di dalam. Tak terkecuali Yesus. Semuanya. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi pun dihinakan di kitab saudara. Tapi kalau di Islam, pencipta langit dan bumi itu diajarkan maha suci, maha tinggi, maha mulia. Tapi kalau di kitab saudara, dia diajarkan turun ke bumi, kemudian dipentung sama orang, diludahin sama orang. Penghinaan yang tak terkira yang dilakukan oleh agama saudara terhadap Tuhan. Tuhan turun menjadi bayi, ditetein, disunat pada hari ke-8. Tuhan memiliki jenis kelamin. Ini penghinaan terhadap pencipta. Kenapa Anda menganggap itu benar? Kenapa Anda menganggap itu kebenaran? Kenapa Anda anggap itu sebagai jalan keselamatan? Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang Yesus katakan tadi. Makanya dikatakan bahwasanya
umat Islam itu kalau dikatakan sebagai pengikut Yesus, umat Islam itu lebih tepat disebut pengikut Yesus dibandingkan Kristen. Apa buktinya? Tata cara ibadah Yesus sama seperti Islam. Konsep ketuhanan yang diusung oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel sama seperti Islam. Lalu apa yang sama antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Tak ada. Kristen hanya menggunakan dua kata untuk melegalkan kemudian ajarannya agar dianggap benar. Apa itu? Yesus dan Kristus. Selain itu, buktikan ke saya. Apa yang Kristen ambil dari Yesus Kristus? Ibadah minggu, bukan dari Yesus Kristus. Tidak bersunat, bukan dari Yesus Kristus. Makan babi, bukan dari Yesus Kristus. Natalan, bukan Yesus Kristus. Ke gereja, berkumpul dengan orang-orang tamek, orang-orang najis yang tidak mengenal mandi tahir, mandi junub, bukan dari Yesus. Kitab Lukas, bukan dari Yesus. Markus, bukan dari Yesus. Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang, bukan dari Yesus. Lalu apa yang Kristen ambil dari Yesus? Cuman dua kata itu doang. Apa itu? Yesus dan Kristus. Kristus dan Yesus. Kenapa? Karena kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Silakan Anda renungkan. Anda ke gereja, silakan ke gereja. Ada dicontohkan oleh Yesus? Tidak ada. Yesusnya pergi kemana? Ke masjid, bait suci, tempat sujud, menghambakan diri kepada Elohim, kepada pencipta langit dan bumi. Masjid itu tak ada gambar Tuhan di sana. Masjid itu tidak ada karikatur Tuhan di sana. Masjid itu tidak ada bentukan Tuhan di sana. Masjid tanpa ada simbol ketuhanan di sana. Bersih, yang ada hanya tempat berkhutbah, sujud, tembok menghadap ke Ka'bah. Tak ada di situ Tuhan, tak ada kemudian patung Tuhan di sana. Kenapa orang berbondong-bondong ke masjid? Karena untuk membuktikan kalau dirinya sujud, tunduk kepada penciptanya. Loh, di situ nggak ada gambar pencipta kok. Memang nggak ada. Karena pencipta langit dan bumi itu meliputi segala alam semesta. Kita tidur di kamar, Tuhan ada. Kemanapun kita, Tuhan itu ada. Kemana hendak bersembunyi di alam semesta ini agar Tuhan itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada tempat. Semua alam semesta ini dalam konsep penyelidikan dan juga penyaksian oleh Tuhan. Tak ada sesuatu apapun, daun kering berjatuhan itu disaksikan Tuhan. Semua di dalam hati mengatakan, Bang Suma ini cerewet. Didengarkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi pada alam semesta ini, dalam hati manusia, dalam apapun itu, diketahui oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang betul. Bukan yang tidak tahu musim buah ara, yang Tuhan. Bukan yang tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya, yang Tuhan. Bukan yang berdoa kepada Tuhan, yang Tuhan. Tapi Tuhan adalah Dia yang meliputi segala aspek kehidupan alam semesta baik langit dan bumi. Itu baru Tuhan. Lah gimana gambarannya? Tak ada yang bisa membuktikan wujudnya, tapi ada. Lalu bagaimana cara ibadah? Tutup mata, tutup kuping, buka hati. Buka hati. Tutup mata, tutup kuping, buka hati. Lalu gaungkan Allahu Akbar. Duhai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Semuanya hanya kepadamu. Nah sekarang, siapa itu? Gak perlu kau cari wujudnya. Tuh Dia maha mendengar, tuh Dia maha melihat. Cukup kau hadapkan hatimu, jasadmu, tubuhmu kepadanya. Dah selesai. Selanjutnya bukan urusanmu. Dia yang punya urusan. Bukan ente yang punya urusan. Kamu cuman menyembah. Kamu cuman mengharap. Kamu cuman menghibah. Dah selesai.
Biarkan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu mengatur segala-galanya untukmu. Jangan kamu pergi ke sebuah gedung, Tuhan saya patungnya mana? Oh, lagi dicuci mas, udah 2 tahun gak pernah dicebokin. Banyak tai cicak, bahkan ada tai kecoa kena hidungnya, kesian. Itu bukan agama yang diajarkan oleh Tuhan, oleh para nabi. Tuhan itu 2 Samuel 7:22 tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Karena dia Maha Esa. Tak ada yang setara dengannya, tak ada yang sama dengannya. Datang kita, kumpul-kumpul. Kenapa? Ibu Tuhan mau melahirkan. Begitu lahir sang Tuhan, cepat, potong hari-harinya Tuhan. Begitu dia berjalan, belajar, hore, Tuhan kita udah mulai berjalan. Begitu Tuhan tidur, datanglah urusan-urusan, baik urusan yang ada di planet Pluto, Mars, datang. Ini gimana ini? Ibu Uti dan Pak Bom Bom bertengkar di neraka. Kita mau laporan. Shh, jangan ribut. Kenapa? Tuhan lagi tidur. Gak lolos. Gak lolos. Jadi Tuhan gak lolos. Jangankan jadi Tuhan, jadi satpam di surga aja gak lolos. Gak cocok. Gak cocok jadi Tuhan. Pecat. Ganti Tuhan dengan yang hakikat sebenarnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Ganti dengan Tuhan yang maha suci, maha tinggi, maha merajai segala sesuatu. Ganti dengan Tuhan yang seperti itu. Jangan Tuhan yang ketika nggak mandi seminggu kena panu, makan sembarangan kena diare, jarang sikat gigi kena sakit gigi, nggak cuci muka kena borok. Jangan menyembah sesuatu yang punya kelemahan. Itu bukan Tuhan. Tetapi siapa itu Bang Zuma? Banyak bang, banyak bang. Seperti Tuhannya Bom Bom. Tuhannya Bom Bom itu kecilnya, perutnya kecil. Bom Bom lebih besar perutnya. Berarti Bom Bom lebih besar daripada sembahannya sendiri. Sementara Tuhan itu maha besar. El Gabor, Sar Shalom. Maksudnya yang kenapa seminggu nggak mandi gitu siapa? Ya Tuhan lah bang. Tuhan yang manusia. Tuhan manusia. Tuhan dalam bentuk manusia. Kalau dia tidak makan, kena busung lapar. Makanya Tuhan itu nggak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu punya tataran kadar kelemahan. Yesus ngantuk. Wajar, dia manusia. Wajar nggak Tuhan ngantuk? Enggak. Berarti Yesus ketakutan. Wajar nggak Tuhan ketakutan? Enggak. Oleh karena itu Yesus bukan Tuhan. Nanti ada yang mengatakan begini. Oh enggak bang. Itu kan dari aspek kemanusiaannya. Justru karena dia itu Tuhan, maka dia tidak punya aspek kelemahan berupa manusia. Itu. Silakan. Bayangkan kalau terjadi bencana yang dahsyat kemudian di antariksa. Tuhannya lagi sakit perut, kebelet, sudah gitu toilet jauh. Subhanallah. Habis makan ongol-ongol yang sudah basi, nggak sadar kalau itu ongol-ongol basi, dimakannya kena diare. Ada kejadian di mana di belahan alam semesta terjadi sesuatu yang harus terjadi, seperti gempa,
meteor yang jatuh dan seterusnya. Gimana ini? Malaikat gimana? Nggak tahu ah, Tuhan lagi diare. Jadi gimana? Nggak tahu. Mana nggak ada air lagi. Ya udah, tanya aja sama Tuhan. Lu yang sampaikan, Tuhan nanti aja ceboknya. Apa seperti itu yang harus kita tuhankan? Sementara kita diberi akal. Udahlah kamu ke apotek dulu. Kenapa? Belikan ini obat diare. Nggak ada bang, yang ada cuma kombantrin. Lu pikir Tuhan cacingan? Ya bisa jadi semalam makanya dia makan mangga muda soalnya. Bisa jadi dia cacingan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kenapa? Karena Kristen mengatakan Tuhannya sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia, hal-hal seperti itu yang terjadi pada manusia bisa nggak terjadi sama dia? Ya bisa. Kenapa? Ya sepenuhnya manusia. Tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Tunggu dulu, selesaikan dulu sepenuhnya manusia ini, bos. Sepenuhnya manusia, apakah dia bisa menjadi kucing? Gak bisa. Kenapa? Lah, sepenuhnya manusia. Di mana manusia bisa jadi kucing? Tapi kan dia Tuhan. Sabar dulu, sepenuhnya manusia dulu. Bisa nggak dia menjadi malaikat? Oh, nggak bisa. Kayak mana seorang manusia jadi malaikat? Tapi dia Tuhan. Tunggu dulu, dia sepenuhnya manusia. Manusia sepenuhnya tidak akan punya kemampuan merubah tangannya menjadi dompet. Karena manusia. Makanya dalam Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus melakukan kemudian segala mujizat karena yang melakukannya itu bukan dirinya. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus. Ini Petrus yang berkhotbah. Bahwa dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara. Sehingga mengadakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa apa-apa. Yang membangkitkan orang mati itu bukan Yesus. Semua yang terjadi pada diri Yesus itu dilakukan oleh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Biiznillah. Dengan izin Allah melalui perantaraan dutanya, Yesus Kristus. Tapi penyembah-penyembah Kristus palsu menganggap hal itu bukti ketuhanan. Oh, Yesus membangkitkan. Oh, itu bos, sisi ketuhanannya bos. Dia berjalan di atas saya. Itu bos, bukti kalau dia Tuhan. Terus dia juga itu loh, orang buta dibuat melihat. Itulah Tuhan kami. Hebat kan Tuhan kami. Orang lumpuh pun dibuat berjalan, bosku. Memang itulah Tuhan kami. Boleh nggak kami kenalan dengan Tuhan lo? Boleh. Tuh dia jalan ke sini. Panggil dong. Sus, Tuhan Yesus, sini. Duduk sini bang. Ada yang mau kenalan samamu bang. Ya, kenapa? Bapak yang bernama Yesus. Iya. Dulu ada cerita-cerita tentang abang. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Hebat kali abangku ini. Oh iya. Orang buta bisa melihat bang? Bisa. Sekali usap, matanya melihat. Orang lumpuh juga begitu. Betul. Apa sih susahnya? Berarti abang ini Tuhan. Wah, siapa bilang? Lah ini samping saya nih, yang matanya bola, kepalanya besar, tapi isinya kecil, gendut perutnya pula. Apa katanya? Abang katanya Tuhan karena bisa. Tololnya dia. Di kitabnya dikatakan dengan jelas, aku mengaku bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oh, jadi abang sakti karena abang utusan Tuhan. Oh iya, kalau utusan presiden mana bisa. Ini Tuhan loh. Nih, sini kupingmu. Tuhan yang mengutus aku, bukan presiden. Tuhan tahu, kau tahu Tuhan? Tahu nggak? Tuhan itu apa kau? Hah? Kau tahu nggak Tuhan itu? Tahu bang. Apa Tuhan itu? Pencipta alam semesta. Iya, membangkitkan orang mati itu mah kecil bagi dia. Aku mampu melakukan itu semua karena dia yang melakukan. Tapi aku yang disuruhnya. Kalau dia yang turun, hancur alam semesta ini. Oh gitu. Jadi yang mereka yang mengatakan bahwa Anda Tuhan, itu karena mereka dipengaruhi oleh kuasa gelap. Yang datang mengakui dirinya adalah aku. Itu bukan aku. Kurang apa lagi ajaranku coba?
Aku mengatakan diriku utusan Tuhan, mukjizatku itu dari Tuhan, perkataanku semua dari Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kurang apa lagi? Tapi mereka maksa Anda itu Tuhan. Oh, itu karena mereka percaya kepada kuasa gelap yang mengaku aku. Oh gitu, ya iya. Berarti ada setan, penyesat mengaku nama. Oh iya, kalau dia pakai namanya Bom-Bom, mana bisa orang terpengaruh. Bom-Bom nggak ada yang percaya, orang tenir kayak begitu kok. Kalau nama Darto Helen ada nggak kira-kira yang nggak ada. Mana ada orang, akulah Darto dunia, jadi karena seluruh manusia menjadi pengikut. Mana ada orang mau jadi pengikut Darto Helen? Tapi kalau pakai nama aku bro, oh banyak orang yang terkesima karena kesaktianku itu tadi. Tapi mereka lupa, aku yang berkata bahwa semua yang aku lakukan itu berkat Tuhanku, bukan karena aku. Yohanes 5 nomor 30, baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih kurang? Hah? Masih kurang? Itu pengakuan mulutku sendiri, Cak Kangkung. Ente aja yang kemudian gila aja nyembah kepada Yesus Kristus yang bukan aku. Buktinya, aku mengusir mereka. Tapi lalu siapa yang datang kepada mereka yang memakai nama Yesus Kristus itu mengusir setan? Ya bukan aku dong. Kan aku udah bilang sama mereka, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu dia menyembuhkan orang benar-benar sembuh, ya itu bukan aku. Lalu siapa? Ya penyesat, ngaku-ngaku aku. Kalau dia ngaku Bom-Bom, nggak mungkin orang percaya. Oh, berarti mereka semakin percaya setelah memakai namamu dan semakin yakin kalau itu adalah kamu. Lah iya, kan penyesat itu menggunakan namaku supaya banyak menyesatkan orang kan? Iya juga ya. Berarti bukan kamu yang datang ngobati ketika Rusuli Lubis datang kemana-mana diobati orang. Oh, dalam nama Yesus. Oh, bukan aku. Bukan. Itu penyesat yang datang kepadanya dalam alam gaib, memakai namaku dan karena dipanggil. Karena dipanggil nama Yesus, ya dia datang. Mengaku-ngaku Yesus. Jadi yang ngobatin mereka bukan kamu. Bukan. Lalu siapa? Penguasa gelap yang mereka kira aku. Oh begitu. Lah kurang apa lagi? Ku buang nih nanti ini bukunya. Ini bukunya tertulis pada hari terakhir nanti banyak orang memakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Apa kataku di ujungnya? Aku tidak mengenal kalian. Lah kalau aku yang datang membantu mereka ngobatin, berarti aku udah kenal dong. Karena aku lihat, aku dengar. Bom-Bom misalnya ngobatin orang, ente leheng eleheng ente teleheng teleheng ente, blam blam blam, bum, sembuh. Nah, kalau aku yang datang ketika dia memanggil yang namanya Yesus Kristus, berarti aku kenal Bom-Bom dong. Tapi kan aku mengatakan tertulis loh di sini. Apa perlu ku keluarkan biji matamu? Jangan sus. Ah, kau ada-ada aja. Ya udah, kau baca aja. Bisa nggak kau baca? Bisa. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pun masa kau nggak tahu. Baca apa tertulis. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang. Kau bilang kurang. Kau tokok kepala kau nanti. Iya ya, benar juga ya. Tapi kenapa mereka enggak ngeh? Kenapa mereka enggak mau sadar? Kan udah disesatkan. Kan udah disesatkan. Kan tadi aku bilang, waspadalah kepada penyesat. Kalau penyesat itu tidak mempan, kalau penyesat itu tidak tokjer, kalau penyesat itu biasa-biasa aja, ngapain aku peringatkan? Justru karena aku khawatir, justru karena aku takut kalian tersesat, maka aku ingatkan. Karena penyesat itu sudah kubilang dalam Matius 24:64, dia akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Dia akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Karena dia sangat sakti, dia mandraguna. Makanya aku peringatkan, kalau tidak sakti, tidak mandraguna, ngapain? Ngapain aku harus mengatakan waspada, 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 waspada? Kalau cuman biasa-biasa aja penyesatnya, ngapain? Lo iman kalian pasti lebih hebat. Tapi karena dia ini sang penyesat yang memakai namaku ini dahsyat dan akan menyesatkan separuh penduduk bumi, maka kudu aku katakan, kalau ada yang datang tanpa ada tanda-tanda seperti aku nampak di tengah langit, bumi kemudian ini berguncang, langitnya berguncang, bintang berjatuhan, jangan kamu percaya itu bukan aku. Oh gitu Yesus. Ya udah, aku pamit dulu ya. Salam, ya Salmon.
Saya kira begitu saudara. Di tempat saya sudah asar. Silakan Anda lanjutkan. Saya ibadah dulu. Yang pasti saya hanya memberikan peringatan dengan cara saya. Saya tidak menghujat, saya tidak menista. Tinggal Anda renungkan, Anda pikirkan apakah yang Bang Suma sampaikan itu benar atau salah. Kalau benar, silakan Anda renungkan. Kalau salah, silakan kembali Anda menyembah kepada Kristus Yesus, di mana anak Maria nanti akan datang bawa pentungan dan mengusir kalian. Demikian sementara, silakan. Ya, Lemenhu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda mantap, luar biasa, bergetar. Lanjut dulu, Ya, silakan. Gantikan Gurunda, masih beribadah. Rina Barta, selamat siang menjelang sore. Rina Barta. Rina, selamat siang Rina. Ya, Lemenhu ada tanggapan, silakan dibuka dulu Lemenhu. Area 51, selamat sore. Ya, selamat sore, host. Ya, agama Kristen Bang ya, Arya. Ya, saya Kristen. Ya, siap. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau menanggapi tentang narasi Bang Juma mulai dari tadi? Menanggapi Bang Juma tadi ya, menurutku ya antikristus itu sudah ditentukan si Juma karena dia membolak-balikkan Alkitab, tidak sesuai teks dalam konteksnya, membenturkan ayat satu ke ayat lain. Itulah kerjaan antikris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan yang benar, mungkin saya tidak akan menyembah dia. Gitu, karena apa? Tidak mungkin Tuhan yang benar itu mengajarkan kelakuan kebiadaban. Contoh, kalau dia bukan Tuhan yang benar, pasti dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Contoh nih, menggauli anak kecil, menggauli menantu, memerangi manusia gitu loh. Meminta apa? 5% jarahan gitu. Jadi kalau ada orang melakukan hal seperti itu, menuruti perintah Tuhannya, itu biadab itu bagi saya. Ya, katanya. Cukup. Nah, biarin. Silakan Pak Juma. Silakan, Saya- apalagi. Saya ibadah dulu. Tunggu, jangan kemana-mana ya. Dinda Tahta atau Dinda Alif silakan. Saya ngajar dulu.